Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Ilmatul Mufidah, NIM 2019-182 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Askila Nurul Amelia, yang mana pertanyaannya, strategi apa saja yang perlu dilakukan agar positioning yang dilakukan oleh perusahaan dapat berhasil, dan apa akibatnya kalau perusahaan tidak melakukan positioning. Yang pertama, di sini ada membuat manfaat produk lebih jelas. Misalnya, saat pergi ke supermarket, menuju ke bagian pasta gigi, ada banyak sekali produk sikat gigi. Di situ hal ini mungkin akan membuat pelanggan memilihnya secara acak, jika semua memiliki manfaat yang sama untuk membersihkan gigi. Namun, jika ada produk yang menawarkan manfaat lainnya, bukannya produk tersebut akan lebih dipilih. Misalnya, pasta gigi tersebut tidak hanya membersihkan gigi, namun juga melindungi gusi. Yang kedua, meningkatkan citra produk. Citra produk bisa meningkatkan berdasarkan pengiklanan atau brand ambassador yang dipilih untuk mengiklankan produk tersebut. Strategi ini secara tidak langsung sangat berpengaruh pada daya beli pelanggan terhadap suatu produk. Dan yang ketiga, mengupdate atribut produk. Sebuah produk dijual dengan kemasan, gambarnya bisa apa saja dan bisa terbuat dari bahan apa saja. Ini semua terserah pelaku bisnis atau usaha akan membrandingnya seperti apa. Misalnya saja, pada produk sampo rambut, bisa dipilih artis yang memiliki rambut bagus. Ini dilakukan supaya menarik minat pelanggan. Dengan menggunakan sampo tersebut, rambutnya akan sebagus artis yang mengiklankannya. Akibatnya, kalau perusahaan tidak melakukan positioning, yaitu produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen tidak memiliki posisi yang jelas, sehingga dianggap sama dengan produk sejenis lainnya, atau sama dengan kompetitor. Akibatnya, konsumen kesulitan membedakan produk tersebut dengan brand lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Safania Salsabila. Masalah apa yang sering dihadapi ketika strategi positioning diterapkan? Yang pertama ada under positioning. Kesalahan pertama yang sering dilakukan para pelaku usaha yaitu kurang tepat dalam menonjolkan keunggulan produk mereka. Yang kedua, over positioning. Berbanding terbalik dengan kesalahan yang pertama. Yang dimaksud dengan over positioning adalah menanamkan brand produk terlalu tinggi di dalam benak pelanggan sehingga mereka beranggapan bahwa harga jual pastinya kurang terjangkau semua kalangan. Yang ketiga, confuse positioning. Kesalahan yang ketiga yaitu membuat pelanggan bingung dengan citra brand yang terlalu banyak klaim ataupun adanya perubahan brand produk yang terlalu sering. Contohnya saja seperti strategi pemasaran produk keripik pedas Maici yang pecah dua kubu dan sama-sama mengusung nama Maici namun menggunakan gambar atau logo yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiq Rambuji, yang mana pertanyaannya, bagaimana positioning membantu manajer untuk lebih memahami dan merespon kompetisi? Positioning membantu manajer untuk lebih memahami dan merespon kompetensi. Yang pertama, sebuah perusahaan harus menetapkan posisinya di dalam benak target pelanggan. Yang kedua, posisi tersebut harus tinggal, sebuah pesan yang sederhana dan konsisten. Yang ketiga, posisi tersebut harus bisa membedakan perusahaan dari pesaingnya. Dan yang terakhir, sebuah perusahaan tidak bisa memberi segala hal untuk semua orang. Perusahaan harus memfokuskan upayanya. Terima kasih. Saya Vanessa Dila Azhara, NIM 2019-348. Saya akan menjawab pertanyaan Riki Setiawan dari kelompok 9, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat memilih dan mengkomunikasikan positioning yang efektif di pasar. Yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas ini sangat diperlukan untuk perusahaan merebut perhatian konsumen, seperti dalam hal mendesain positioning. Dan yang kedua yaitu simplicity. Agar mudah dipahami dan diterima oleh pelanggan, positioning ini harus bisa disampaikan sederhana mungkin dan pelanggan tidak berpikir keras untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu fleksibel, di mana positioning yang baik dan harus dinamis. Positioning ini harus dikonseptualkan dengan tren perusahaan yang ada, baik tren pasar maupun tren perilaku pelanggan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revaldi Reza dari kelompok 13, yaitu faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh pemasar dalam menentukan target pasar yang efektif.
yaitu mengetahui kebutuhan target pasar. Yang kedua, menentukan target pasar dengan melakukan evaluasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi respon pasar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Zarfan, kelompok 14, yaitu mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan strategi positioning? Karena perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran dalam overkomunikasi, ledakan barang, dan media dan iklan. Yaitu perusahaan juga mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diji Octavian Sunaryo, NIM 2018-220. Jadi pertanyaannya, menurut Anda sebutkan indikator yang paling penting di era sekarang. Jadi menurut saya dari ketiga indikator yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning itu tiga-tiganya penting untuk perusahaan dijadikan strategi dalam pemasarannya, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persaingan yang cukup ketat yang ada pada industri yang perusahaan jalankan. Karena pada dasarnya ketiga indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang mana segmentasi itu untuk memahami dan memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan targeting, yaitu untuk mengevaluasi kemudian memilih, menyeleksi, dan menjangkau konsumen yang akan menjadi sasaran. Kemudian dilakukan positioning, yaitu untuk memasuki benak konsumen sehingga membentuk suatu persepsi yang positif terhadap produk atau jasa yang perusahaan keluarkan. Dan yang berikutnya dari pertanyaan dari Atorik Muklis A, NIM 2019-223, yaitu bagaimana mengukur validitas strategi positioning dalam konteks menentukan produk yang relevan. Jadi di sini ada 3 faktor, yaitu berdasarkan atribut produk, yaitu melakukan positioning berdasarkan pada atribut dengan memposisikan sebuah produk dengan memperhatikan serta mempertimbangkan atribut atau sifatnya. Misalkan contoh seperti berdasarkan pada lambang, simbol, keberadaan, ukuran, warna, dan atribut atau sifat lainnya pada produk tersebut. Yang kedua, berdasarkan manfaat produk. Jadi setiap produk pasti memiliki manfaat yang berbeda-beda di persepsi konsumen. Namun beberapa produk dengan fungsi yang sama bisa dilihat lebih unggul daripada produk yang sejenis karena menambahkan manfaat tertentu. Misalkan obat merek antangin yang dianggap lebih unggul daripada merek lainnya dengan fungsi yang sama hanya karena menambahkan jahe merah sebagai penangkal virus corona penyebab COVID-19. Dan yang ketiga, berdasarkan harga dan kualitas terbaik. Bicara tentang harga dalam positioning, bukan serta-merta berarti produk dengan harga murah yang akan dianggap bagus dan unggul oleh konsumen. Namun bagaimana suatu produk itu memiliki harga yang setara dengan kualitas yang murah, dengan kualitas yang setara dengan harga, yaitu murah atau mahal gitu. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Farhan Santoso, NIM 2019-303, yaitu bagaimana hubungan tingkat layanan dan atribut penentu dengan positioning jasa. Jadi begitu satu target segmen telah terpilih,
perusahaan harus membayangkan konsep jasa yang tepat pada pasar tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu riset untuk mengidentifikasi atribut-atribut mana dari sebuah layanan yang penting untuk segmen tertentu dan bagaimana persepsi pelanggan potensial terhadap kinerja pesaing dengan atribut-atribut tersebut. Jadi walaupun kita sudah memahami perbedaan antara atribut-atribut penting dan atribut-atribut penentu untuk target pelanggan kita, membuat sebuah strategi positioning membutuhkan lebih banyak hal ketimbang hanya mengidentifikasi atribut-atribut tersebut. Keputusan harus dibuat berdasarkan tingkat kinerja yang akan ditawarkan pada setiap atribut. Oke, yang berikutnya dari Mutiara Putri NIM 2019-156, yaitu bagaimana cara memposisikan produk makanan yang sedang tren di era sekarang untuk mampu bertahan dalam jangka panjang, yaitu dengan menciptakan kesan yang baik pada produk makanan tersebut sehingga dapat membentuk suatu persepsi yang positif dari konsumen. Seperti contoh, membuat tagline yang unik mengenai produk yang akan ditawarkan sehingga dapat mempengaruhi benak konsumen agar dapat melakukan keputusan pembelian, atau bahkan bisa menciptakan loyalitas pelanggan terhadap produk yang akan kita tawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajrul Naiman Nasiri, NIM 2019-394 dari kelompok 5, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama dari Alfian Rizaldi, NIM 2019-394-398 dari kelompok 1. Bagaimana hubungan tingkat layanan dan atribut penentu dengan positioning jasa? Jawabannya adalah, walaupun kita perlu memahami perbedaan antara atribut-atribut penting dan atribut-atribut penentu untuk target pelanggan kita, membuat sebuah strategi positioning membutuhkan lebih banyak hal ketimbang hanya mengidentifikasi atribut-atribut tersebut. Keputusan harus dibuat berdasarkan tingkat kinerja yang akan ditawarkan pada setiap atribut. Beberapa atribut layanan mudah dihitung secara kuantitatif, sedangkan beberapa yang lain adalah kualitatif. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Nurkolis Majid, NIM 2018-480 dari kelompok 2, yaitu peran STP dalam pasar yang kompetitif. Jawabannya, strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Dandi Ananda, NIM 2019-471 dari kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan strategi positioning di era digital yang sekarang banyak berjualan online? Jawabannya, hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk, baik dari industri, barang maupun jasa, dan juga cara pemasarannya baik offline maupun online. Semua bisnis hampir sama dalam menjalankan pengelolaannya, salah satunya membutuhkan perencanaan strategis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Ali Saputra, NIM 2019-163 dari kelompok 7. Bagaimana perusahaan memvalidasi positioning produk atau jasa mereka agar diterima di pasar? Jawabannya, dengan menerapkan brand positioning, Anda perlu memahami siapa yang menjadi khalayak, terutama target audiens produk. Setelah menemukannya, Anda perlu mendefinisikan nilai-nilai apa saja yang dipedulikan oleh mereka. Dengan membentuk keyakinan beserta nilai-nilai inti dari target pasar Anda, diharapkan produk perusahaan dapat tumbuh dekat dengan mereka. Jika mereka sudah mendapat respon baik dari para konsumen, jika semua aspek positioning itu mampu memberi yang terbaik, berarti sudah jelas diterima oleh pasar dan strategi positioning berhasil bersaing dengan perusahaan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Yofi Octavian, NIM 2019-025 dari kelompok 10.
Apakah ada contohnya dari penggunaan simbol budaya atau kultur dalam strategi positioning? Jika ada, tolong jelaskan secara singkat. Jawabannya ada contoh, yaitu 2 contoh iklan yang menayangkannya cukup gencar di stasiun-stasiun televisi Indonesia tersebut memvisualkan tentang adanya persaingan antara mobil buatan Jepang dengan mobil buatan Eropa. Kedua iklan ini ditayangkan pada periode bersamaan dengan pendekatan menarik dan unik. Iklan tersebut mampu menciptakan kesan tentang keberadaan merek mobil serta mempresentasikan persaingan simbolik antara negara penghasil produk tersebut tanpa meninggalkan kesan persaingan antar kedua produk. Dengan pendekatan komunikasi personal yang didesain sedemikian rupa, sebuah iklan dapat menciptakan berbagai kesan tertentu menurut tingkat ke dalam konsistensi kalayanya. Iklan mempunyai makna tersirat dan tersurat yang kaya akan pesan semiotik. Tulisan ini membahas iklan sebagai karya komunikasi visual menurut aspek ekspresifistik, apa yang dibicarakan oleh iklan, dan instrumentalistik, apa dampak dan fungsi iklan. Membandingkan kedua iklan produk negara industri otomotif yang saling bersaing, samping pendekatan positioning dari simbol budaya, representasi dan telaah instruktur klasis yang mewakili bentuk iklan bau geot dan post strukturalis yang dipakai di iklan Suzuki Karimun.